Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Anak Fajar. Sadaqallahul. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ananda Enzi hadir? Gantra Prastio, Hafidin, Jepita, Puspita, Kenzo, Kesa, Arsil, Nopen, sakit ya, Meli, Fajar, Ferry, Medi, Rido, Rizik, Nabila, Nisa, Rani, Sapira, Sipa. Jadi yang tidak hadir hari ini adalah Nopen dengan Meli. Kita doakan bersama agar Nopen dan Meli segera sembuh sehingga mereka bisa ikut kembali untuk belajar bersama kita. Baik anak-anak, sekarang coba berdiri dulu. Coba sekarang angkat tangan kanan kalian, tangan kanan, ya, tangan kanan, lalu gerakkan ke atas dan ke bawah. Atas 1, 2, terus 2, 3. Ya, bagus. Sekarang duduk kembali. Ada yang bisa menjawab? Menurut kalian, apa yang membuat tangan kalian bisa bergerak seperti itu tadi? Ya, Arsil, coba Arsil. Jawabannya adalah otot, Kak. Otot. Ada yang lain? Selain otot? Iya, benar sekali, ya. Yang membuat tangan tadi bergerak adalah otot. Menarik sekali jawaban kalian. Nah, kalau tangan bisa bergerak, berarti ada bagian tubuh yang bekerja.
di dalamnya, ya. Berarti di dalam tubuh kita ini ada yang bekerja. Terus kira-kira siapa yang membuat perintah supaya tangan kita itu mau bergerak, Nak? Sinta, Kesa, coba. Yang lain? Siapa yang membuat? Kira-kira yang memberi perintah siapa? Yang membuat perintah tangan kita tadi benar, ya. Kata Kesa, yaitu otak kita. Itu yang memberikan perintah supaya tangan kita mau bergerak. Ya. Hari ini kita akan menjadi programmer untuk tubuh kita sendiri. Kita akan belajar bagaimana tubuh kita bisa bergerak dan ternyata cara kerja mirip seperti saat seorang programmer memberikan perintah pada robot. Seru bukan? Jadi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan tujuan pembelajarannya. Anak-anak, silahkan lihat di layar depan. Nah ini nak, ya. Tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama alur tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video, murid dapat mengidentifikasi bagian utama sistem gerak manusia, rangka, sendi, dan otot dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, murid dapat menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot satu kesatuan sistem gerak. Yang ketiga, murid dapat menganalogikan cara kerja sistem gerak manusia dengan sistem robot yang menerima perintah. Yang keempat, murid dapat merancang urutan perintah sederhana atau algoritma untuk menghasilkan sebuah gerakan tubuh. Contohnya menekuk siku, ya. Yang kelima, murid dapat menyajikan hasil rancangan urutan perintah gerak di depan kelas dengan percaya diri. Nah, tujuan pembelajaran, murid mampu mengidentifikasi bagian utama sistem gerak manusia, rangka, sendi, atau otot dengan memanfaatkan teknologi digital secara mandiri dan bernalar kritis untuk menganalisis cara kerja sistem tersebut. Anak-anak, kalau tadi ya kita telah menggerakkan tangan, yaitu dengan perintah otak, ya. Ada hal yang menarik nanti setelah kita melihat video. Anak-anak sekalian, coba perhatikan video berikut ini. Video ini akan menunjukkan bagaimana sistem gerak pada manusia bekerja, mulai dari rangka, sendi, sampai otot. Silakan kalian lihat video ini, kita tonton dulu. Halo semuanya, sudah pembelajaran itu pengetahuan alam. Dan sudah kali ini kita akan membahas yang sangat penting dalam manusia. Mari kita belajar bersama.
lagi, keempat, setelah mempelajari video ini, kamu diharapkan untuk mampu bisa menjelaskan struktur dan fungsi rangka, sendi, dan otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan peran sistem saraf dan mengatur sistem gerak tubuh, baik yang sadar maupun refleks. Dan yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi berbagai gangguan dan penyakit pada sistem gerak untuk cara pencegahannya. Sehingga materi ini akan disampaikan dalam 3 bagian utama. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi rangka, sendi, serta otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Yang kedua, peran sistem saraf dalam mengatur gerakan tubuh. Dan yang ketiga, gangguan dan penyakit pada sistem gerak serta cara pencegahannya. Pertama-tama, kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi rangka, sendi, serta otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Kita mulai dari struktur dan fungsi rangka. Rangka adalah susunan tulang yang memberikan bentuk pada tubuh dan menopang pada semua bagian tubuh agar bisa berdiri tegak. Fungsi utama dari rangka antara lain, yang pertama, menopang tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, melindungi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Dan yang ketiga, menjadi tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, sebagai pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Dan yang terakhir, menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Setelah mengetahui fungsi dari rangka, mari kita bahas tulang apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Tulang dalam tubuh manusia dibagi berdasarkan bentuknya menjadi 4 jenis. Yang pertama, tulang pipa. Bentuknya itu panjang, berfungsi sebagai penopang utama dalam tubuh. Contohnya itu tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang pendek. Bentuknya kecil dan kuat, seperti tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipih. Berfungsi melindungi organ. Contohnya itu tulang rusuk dan tulang tengkorak. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan, memiliki bentuk kompleks, contohnya itu seperti tulang belakang. Selanjutnya kita bahas tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara dua tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan. Jenis-jenis sendi itu antara lain, yang pertama sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah, misalnya sendi pada bahu dan panggul. Yang kedua, sendi engsel, hanya memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu, contohnya itu pada sikut dan lutut. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu memungkinkan gerakan dua arah, seperti pada ibu jari. Dan yang terakhir, sendi putar, yaitu memungkinkan tulang bergerak memutar, seperti sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Berikutnya, mari kita bahas tentang otot, yaitu jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Fungsi otot adalah yang pertama menggerakkan bagian tubuh, yang kedua menjaga postur tubuh agar tetap tegap dan seimbang, dan yang terakhir menghasilkan tanah tubuh saat otot kontraksi. Jenis-jenis otot terdiri dari yang pertama otot rangka atau lurik, bekerja di bawah kesadaran, melekat pada tulang, digunakan saat kita berjalan, menulis, dan lainnya. Yang kedua otot polos, yaitu bekerja saat tidak sadar, terdapat di organ dalam seperti lambung dan usus. Dan yang terakhir otot jantung, hanya terdapat di jantung, bekerja otomatis tanpa berhenti untuk memompa darah. Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kerjasama yang terkoordinasi antara rangka, sendi, dan otot. Ketiga komponen ini membentuk sistem gerak yang saling mendukung dan tidak dapat bekerja secara terpisah. Pertama, rangka berfungsi sebagai rangka atau penopang tubuh. Tulang-tulang dalam rangka memberikan bentuk tubuh serta menjadi tempat melekatnya otot. Namun, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan bagian lain. Yang kedua, sendi merupakan penghubung antara dua tulang. Sendi memungkinkan tulang-tulang dapat digerakkan. Tanpa adanya sendi, tulang-tulang akan kaku dan tidak bisa digerakkan satu sama lain. Yang ketiga, otot berperan sebagai penggerak utama. Otot melekat pada tulang dan bekerja dengan cara berkontraksi atau menegang dan relaksasi atau mengendur. Ketika otot berkontraksi, ia menarik tulang melalui sendi sehingga menghasilkan gerakan. Sebagai contoh, saat kita menepuk lengan, otot misal akan berkontraksi dan menarik tulang lengan bawah ke arah atas, sementara otot tricep akan mengendur. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan terjadi karena kerjasama antara otot yang menarik tulang yang digerakkan dan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai peran sistem saraf dalam mengatur gerakan tubuh. Sistem saraf adalah pusat pengatur dan mengendali semua aktivitas tubuh, seperti pusat komando yang memberi perintah agar tubuh bekerja dengan baik. Fungsi sistem saraf itu antara lain yang pertama mengatur gerakan tubuh, yang kedua merespon rangsangan dari luar, yang ketiga mengendalikan kerja organ dari dalam, yang keempat menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.
Dengan adanya sistem saraf, tubuh kita ini bisa bergerak, merasakan, dan bereaksi dengan cepat terhadap berbagai kondisi. Sistem saraf manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf statik. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sistem tulang belakang. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengendali semua aktivitas tubuh. Otak menerima, memproses, dan mengatur semua informasi. Sementara sumsum tulang belakang menguruskan pesan dari dan ke otak. Yang kedua, sistem saraf statik terdiri dari jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Fungsinya itu adalah menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ, otot, dan indera, sehingga tubuh dapat respon dengan tepat terhadap tantangan dari luar maupun dalam. Kedua bagian ini bekerja sama secara cepat dan terkoordinasi agar tubuh dapat bergerak dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, neuron. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau sinyal listrik dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Neuron memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan bergerak dengan cepat. Neuron terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama itu dendrit, yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau sinyal dari luar, lalu meneruskannya ke badan sel. Yang kedua, badan sel, yaitu tempat pemrosesan informasi sebelum sinyalnya itu diteruskan. Dan yang ketiga itu akson, yaitu mengantarkan sinyal dari badan sel ke neuron lain atau ke otot sebagai perintah gerakan. Kerjasama antar bagian neuron ini memungkinkan sistem saraf untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh secara efisien dan tepat. Berikut ini proses penghantaran impuls. Proses penghantaran impuls adalah cara neuron untuk mengirimkan sinyal listrik dari satu bagian ke satu bagian lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama itu penerimaan langsung, yaitu neuron menerima langsung yang cukup kuat dari lingkungan, misalnya sentuhan atau panas. Yang kedua, perubahan muatan atau depolarisasi, yaitu muatan listrik dalam sel neuron itu berubah menandakan dimulainya sinyal. Yang ketiga, pembentukan potensi asli, yaitu sinyal listrik terbentuk dari mulai bergerak sepanjang akson. Yang keempat, percepatan impuls oleh mielin. Jika akson memiliki lapisan mielin, sinyal akan berpindah lebih cepat dengan melompat dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya, penghantaran ke ujung akson. Impuls tiba di ujung akson, siap diteruskan ke neuron berikutnya atau otot. Yang keenam, melepaskan neurotransmitter. Di ujung akson dilepaskan zat kimia bernama neurotransmitter ke celah sinaps. Yang terakhir, penerusan sinyal. Neurotransmitter menempel pada reseptor di neuron berikutnya, dan sinyal pun diteruskan. Proses ini terjadi sangat cepat dan memungkinkan tubuh merespon rangsangan dalam waktu sepersekian detik. Gerakan tubuh manusia dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerakan yang dilakukan dengan kehendak atau kesadaran kita. Contohnya itu seperti berjalan, menulis, atau mengangkat tangan. Gerakan ini dikendalikan oleh otak sebagai pusat pengendali. Alur impuls itu pada gerak sadar adalah reseptor, lalu ke neuron sensorik, lalu ke otak, lalu ke neuron motorik, lalu ke efektor atau otot, dan yang terakhir menjadi gerakan. Yang kedua itu gerakan refleks. Gerakan refleks adalah gerakan yang terjadi secara otomatis dan sangat cepat tanpa disadari. Contohnya itu saat kita menarik tangan dari benda panas atau berkedip, atau ketika terkena cahaya terang. Gerakan ini dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Alur impuls pada gerak refleks itu yang pertama diawali oleh reseptor, lalu berpindah pada neuron sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke neuron motorik, lalu ke efektor atau otot, dan yang terakhir itu menjadi gerakan. Kedua jenis gerak ini penting untuk melindungi tubuh dan membantu kita beraktivitas dengan baik. Terakhir yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah gangguan dan penyakit pada sistem gerak serta cara pencegahannya. Sistem gerak manusia dapat mengalami gangguan dan menyebabkan tubuh kesulitan untuk bergerak dengan normal. Gangguan ini bisa terjadi karena berbagai penyebab loh, di antaranya itu yang pertama, cedera. Cedera dapat terjadi akibat kecelakaan, terjatuh, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Cedera dapat merusak tulang, sendi, maupun otot, sehingga menghambat pergerakan. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Tubuh memerlukan asupan gizi yang cukup, terutama kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Ketiga, penyakit atau faktor genetik. Beberapa penyakit seperti artritis atau distrofi otot dapat merusak jaringan tubuh. Selain itu, gangguan pada sistem gerak juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan atau faktor keturunan loh. Mengetahui penyebab-penyebab ini penting agar kita bisa menjaga kesehatan sistem gerak sejak dini. Selanjutnya, gangguan tulang. Tulang merupakan bagian penting dari sistem gerak karena berfungsi untuk menopang dan melindungi tubuh. Namun, tulang juga bisa mengalami berbagai gangguan yang mempengaruhi fungsinya loh. Yang pertama, fraktur atau patah tulang.
Fraktur adalah kondisi ketika tulang retak atau patah, biasanya disebabkan oleh benturan keras atau kecelakaan. Fraktur membutuhkan penekanan medis agar tulang dapat menyatu kembali dengan baik. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi tulang menjadi rapuh dan mudah patah akibat berkurangnya keberadaan tulang. Hal ini sering terjadi karena kekurangan kalsium atau penuaan. Yang ketiga, rakitis. Rakitis adalah kelainan pada pertumbuhan tulang anak-anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfor. Tulang menjadi lemah dan dapat tumbuh dengan bentuk tidak normal. Selanjutnya, gangguan sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang yang memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan. Namun, sendi dapat mengalami gangguan yang mengganggu kelenturan dan kenyamanan saat bergerak. Dua jenis gangguan sendi yang umumnya dijumpai itu yang pertama adalah artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Penderitanya ini sering mengalami kesulitan bergerak, terutama di pagi hari. Artritis dapat disebabkan oleh infeksi, autoimun, atau lanjut usia. Dan yang kedua, dislokasi. Dislokasi adalah ketika tulang yang membentuk sendi bergeser dari posisi normalnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh benturan keras atau kecelakaan dan harus segera ditangani agar tidak merusak jaringan di sekitarnya. Selanjutnya, gangguan otot. Otot berperan penting dalam sejarah karena berfungsi untuk menggerakkan tulang dan menjaga postur tubuh. Namun, otot juga dapat mengalami gangguan yang menghambat kekuatan dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Beberapa gangguan otot yang sering terjadi antara lain, yang pertama itu cramp otot. Kram adalah kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Kram biasanya disebabkan oleh kelemahan otot, dehidrasi atau kekurangan mineral, kalium, dan magnesium. Yang kedua, distrofi otot. Distrofi otot adalah gangguan genetik yang menyebabkan otot melemah dan menjadi secara bertahap. Penyakit ini bersifat kronis dan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bergerak secara normal. Dan yang terakhir, pencegahan gangguan sistem gerak. Sistem gerak memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot sangatlah penting untuk mencegah terjadinya gangguan. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang baik. Yang ketiga, mengkonsumsi gizi seimbang. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan menerapkan pola hidup kesehatan aktif, kita dapat mencegah sistem gerak tetap kuat, teratur, dan bebas dari gangguan. Sekarang saatnya kuis teman-teman. Aku akan kasih beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Yuk jawab penuh fokus dan semangat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Apa fungsi utama dari rangka dalam tubuh manusia? A. Mengatur pernapasan. B. Menghasilkan energi. C. Menopang tubuh dan melindungi organ. D. Menghasilkan hormon. Jawaban yang benar adalah C. Menopang tubuh dan melindungi organ. Pertanyaan berikutnya. Apa fungsi utama dari sistem saraf? A. Membentuk sel darah. B. Menyimpan cadangan makanan. C. Mengendalikan aktivitas tubuh. Dan D. Menyerap nutrisi dari makanan. Betul sekali, jawaban yang benar itu adalah C. Untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas tubuh. Dan soal terakhir, cara mencegah gangguan sistem gerak adalah A. Duduk terlalu lama. B. Berolahraga teratur dan makan bergizi. C. Menghindari sinar matahari. Dan D. Makan manis berlebihan. Jawaban yang tepat tentu saja B. Berolahraga teratur dan makan bergizi. Demikian pembahasan mengenai sistem gerak pada manusia dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga materi ini dapat membantumu dalam memahami bagaimana tubuh kita dapat bergerak. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Baik, tadi kalian sudah melihat bagaimana rangka, sendi, dan otot saling bekerja sama dalam penjelasan ini tadi agar tubuh kita bisa bergerak. Ya, sekarang perhatikan video singkat berikut ini. Video ini akan memperlihatkan sebuah lengan robot yang bisa bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Ya, baik nak, kita lihat dulu video singkat ini. Robot ini merupakan robot perakit mobil. Perusahaan seperti Toyota dan Tesla menggunakan robotic arm untuk mengelas, mengecas dan merakit komponen. Ada juga AGV, robot transportasi otomatis, serta robot yang bekerja bersama manusia.
Merek ternama seperti KUKA, Fanuc, dan ABB menjadi pemasok utama. Efisiensi dan presisi mereka sangat mendukung produksi massal. Nah, menurut kalian, apa persamaan antara lengan kita dengan robot yang barusan kita lihat? Saya Pak. Iya sih? Jawabannya karena keduanya sama-sama perlu perintah agar bisa digerakkan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Enzi. Iya, keduanya sama-sama butuh perintah supaya bergerak. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah robot, ya. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah robot. Otak kita adalah programnya, programmer yang memberikan perintah. Ya, otak kita ini programnya yang memberikan perintah. Saraf kita, saraf itu yang di dalam ini ya, di dalam tubuh kita, itu adalah kabel datanya. Ya, saraf kita ini adalah kabel datanya. Sementara otak kita adalah mesin atau motor yang menggerakkan. Ya. Dan rangka kita adalah kerangka robot. Jadi kalau otak mengirimkan perintah, itu sama saja seperti menuliskan sebuah kode agar tubuh bergerak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita ingin menuliskan kode atau urutan perintah supaya lengan kita bisa menekuk ke atas? Menurut kalian, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan membagi kalian berkelompok menjadi 4 kelompok. Artinya, dalam satu kelompok ada 5 orang. Ya, silakan maju dulu nak ke depan. Sekarang maju ke depan dulu. Awas. Ikut di sana. Oke, kelompok 1. Coba si Kesa cari teman-temannya sebagai kelompoknya. Silahkan duduk, ngambil tempat di sini, ya. Sudah. Si Ananda Sipa. Si siapa? Nabila dulu. Anda Nabila, ajak teman-temanmu di kelompok 2 ya. Siapa yang menjadi anggotamu, silahkan pilih sendiri. Terus Kenzi, si Arsil ya. Ananda Arsil, silahkan cari rekanmu, siapa yang menjadi anggotamu. Selanjutnya Nada Sipa, silahkan dengan temanmu duduk. Oke, Bapak sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Bapak akan beri nama kelompok ini adalah kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang ya, kalian sudah duduk kembali bersama kelompok kalian masing-masing. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan mendapat 1 lembar.
Tugas kalian adalah mengamati gerak lengan teman kalian sendiri. Saya ulangi, tugas kalian mengamati lengan tangan kalian, teman kalian sendiri. Ya? Paham? Nah, sekali lagi Bapak ulang, tugas kalian adalah mengamati gerak lengan teman kalian sendiri. Amati saat ia menekuk dan meluruskan lengan, lalu diskusikan bersama kelompokmu. Urutan perintah apa saja yang terjadi supaya lengan itu bisa bergerak, catat hasilnya di LKPD kalian. Pak akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian silakan perhatikan dulu petunjuknya. Petunjuk 1, duduklah bersama teman kelompokmu. Yang 2, amati gerak lengan salah satu temanmu saat menekuk siku, seperti mengangkat barbel. Diskusikan bersama perintah apa saja yang harus dikirim otak agar gerakan itu terjadi. 4, tuliskan urutan perintah algoritma tersebut secara logis pada kolom di bawah ini. Siapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, nanti setelah kalian mengisi ini, kalian nanti akan presentasi ke depan. Diisi terlebih dahulu. Lembar kerjanya tadi, silahkan. Nah, silahkan kalian isi LKPD itu. Bapak akan berikan waktu pada kalian. Setelah selesai nanti kita akan presentasi satu persatu ke depan kelas. Silahkan kerjakan bersama teman-temanmu secara berkelompok. Dari ini umum. Tinggal pindah ke ladang. Tulis dulu nama kelompok kalian dan nama anggotanya, ya. Ditulis nama kelompok 1, apa kelompok 2, apa kelompok 3 atau kelompok 4, terus di bawah nama anggotanya siapa-siapa.
Atau yang baca kamu dia nulis. Baca.
Bagaimana, selesai? Selesai ya? Baik. Sekarang setiap kelompok pilihlah satu orang juru bicara untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Ya, sekarang setiap kelompok pilihlah satu orang juru bicara untuk mempresentasikan hasil coding atau urutan perintah yang sudah kalian buat. Paham ya? Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 1 dulu. Maju. Kelompok 1 cukup juru bicaranya, Be. Di sini nak, sini nak. Nah, ini ya. Oke. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Kelompok 1, nama Kesia Nisa Ganta Hafidin Meli. Petunjuk 1, duduklah bersama teman kelompokmu. 2, amati gerak lengan 1 temanmu saat menekuk siku seperti mengangkat barbel. 3, diskusi bersama perintah apa saja yang harus dikirimkan otak agar gerak itu terjadi.
4. Tuliskan urutan perintah algoritma tersebut secara logis pada kolom di bawah ini. 5. Siapkan dirimu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Langkah 1. Langkah 1. Otak mengirim Perintahnya adalah langkah 1, terus perintah atau aksi yang terjadi. Otak mengirim perintah angkat lengan bawah melalui saraf. 2. Otot bisep lengan atas bagian depan menerima perintah menang kontraksi. 3. Otot trisep lengan atas bagian belakang mengendur reaksi. 4. Abaikannya tulang lengan bawah tarik ke atas. 5. Sendi pada siku menekuk. 6. Hasil lengan bawah berhasil terangkat. Baik, terima kasih untuk Ananda Kesa. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Kesa. Ada yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1? Ya. Sebenarnya kalau hasil dari kelompok 1 sebenarnya sudah bagus. Tapi sebenarnya nomor 4 Ya. jawabannya akibatnya Iya. tulang lengan bawah tertarik ke atas. Iya. Terima kasih untuk Ananda Arsil sudah menanggapi dari kelompok 3 sudah menanggapi ya. Silakan duduk Ananda Kesa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Kesa yang telah presentasi. Kita lanjutkan untuk kelompok kedua. Silakan. Kelompok 2, silakan. Langsung dijawab ya. Langkah 1, sebutkan nama kelompoknya dulu. Langsung dijawab, tidak usah dibaca lagi petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari nama kelompok 1 Nabila, 2 Ridho, 3 Pita, 4 Kenzo, 5 Enzi. Langkah 1. Perhatikan aksi yang terjadi. 1. Otak mengirim perintah angkat lengan bawah melalui saraf. 2. Otot bisep lengan atas bagian depan menerima perintah dan menegang kontraksi. 3. Otot trisep lengan atas bagian belakang mengundur reaksi. 4. Akibatnya tulang lengan bawah tertarik ke atas. 5. Sendi pada siku menekuk. 6. Hasil lengan bawah berhasil terangkat. Oke, terima kasih untuk Ananda Nabila. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Tidak ada ya? Oke, silakan duduk lagi. Tepuk tangan untuk Ananda Nabila. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Nama kelompok 1 Jevita Samratul Amirah, 2 Muhammad Ferry, 3 Muhammad Rizik, 4 Ranisha Salsabila, 5 Muhammad Arsil. Langkah ke-1.
perintah atau aksi yang terjadi. 1. Otak mengirim perintah angkat lengan bawah melalui saraf. 2. Otot bisep, lengan atas bagian depan menerima perintah dan menegang kontraksi. 3. Otot trisep, lengan atas bagian belakang, mengendur relaksasi. 4. Akibatnya tulang lengan bawah tertarik ke atas. 5. Sendi pada siku menekuk. 6. Hasil, lengan bawah berhasil terangkat. Oke, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Tidak ada? Jelas? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjutkan untuk presentasi untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Nama 1 Zafira, 2 Zipa, 3 Fajar, 4 Medi, 5 Noven. Perintah atau aksi yang terjadi. 1. Otak mengirim perintah angkat lengan bawah melalui saraf. 2. Otot bisep lengan atas bagian depan menerima perintah dan menegang kontraksi. 3. Otot trisep lengan atas bagian belakang mengendur relaksasi. 4. Akibatnya tulang lengan bawah tertarik ke atas. 5. Sendi pada siku menekuk. 6. Hasil lengan bawah berhasil terangkat. Apa ada yang ingin bertanya untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk Ananda Siti Safira yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan dari jawaban kelompok 4. Nah, anak-anak, apa yang barusan kalian buat, urutan perintah yang logis dan berurutan, itu adalah atau yang disebut dengan algoritma. Inilah konsep paling dasar dari coding dan juga cara bekerja kecerdasan artifisial atau AI. Jadi saat ini kita melatih cara berpikir seperti ini. Kita sebenarnya sedang belajar berpikir seperti seorang programmer, ya. Tenang ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kerjakan LKPD 2 secara mandiri, ya. Ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD yang kedua. Ini kerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Buat nama terlebih dahulu. Bagaimana, sudah dapat semua?
Silakan kerjakan. Evaluasi individu, sistem gerak dan logika coding. Tulis nama terlebih dahulu, petunjuknya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ada dua perintah, yaitu pilihan ganda dan esai singkat, ya. Silakan dikerjakan secara individu.
Baik, selesai ya. Setelah kumpulan, silakan kumpulkan. Selesai. Sini, sini. Baik, anak-anak sekalian, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu alat gerak aktif? Ya. Siti Safira. Disebut aktif. Alat gerak aktif disebut aktif karena dapat menghasilkan gerakan. Iya. Alat gerak yang disebut dengan aktif karena dia apa? Bisa menghasilkan gerak. Kalau alat gerak pasif, coba si Anda Peri, apa? Alat gerak pasif. Yang disebut alat gerak pasif apa? Karena tidak bisa bergerak sendiri. Alat gerak pasif itu tidak bisa menghasilkan gerakan sendiri ya. Silahkan tepuk tangan untuk Ananda Peri. Benar sekali. Nah, sekarang coba renungkan sebentar. Ya. Renungkan sebentar apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini. Hal yang paling menarik. Saya coba Bapak tanya dengan Anda Puspita. Hal yang paling menarik. Menonton video. Menonton video tadi. Siapa yang sama menonton video? Hal yang paling menarik? Ya, semua berarti senang untuk menonton video tadi ya. Sekarang bagaimana menurut kalian yang paling sulit? Sipa? Yang paling sulit menurut Sipa? Membuat algoritma. Membuat algoritma yang paling sulit. Siapa yang sama dengan Anda Sipa? Wah, ternyata semuanya masih rata-rata kesulitan untuk membuat urutan tadi ya, algoritma tadi. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana sistem gerak ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap semangat untuk belajar di rumah nak ya. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Pak, mohon untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu.
Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.